Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau menyertai kehidupan kami hingga pada saat ini kami boleh melakukan ibadah online. Kami memohon, walaupun kami beribadah secara online, Tuhan tetap hadir di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah ibadah kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menerima firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, pada saat ini berkati juga anak-anak sekolah minggu-Mu yang belum dapat mengikuti ibadah online saat ini. Kami mau serahkan juga mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tetap berkati, sertai dan lindungi mereka, seperti Tuhan menyertai kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami sama anak-anak sekolah minggu-Mu telah siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita dalam ibadah sekolah minggu pada saat ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Sukacita? Haleluya. Luar biasa. Ya, semoga adik-adik sekolah minggu pada saat ini tetap bersukacita, walaupun kita masih tetap beribadah di rumah ya, dan tetap semangat. Dan firman Tuhan ingin memberikan kita sukacita yang luar biasa saat ini, dan ingin memberikan semangat agar kita adik-adik sekolah minggu semua, mulai dari borong 1 sampai borong
4 ya, tetap dinaungi, dituntun, dan dibimbing oleh firman Tuhan. Nah, pada saat ini kita melihat dan mendengarkan tentang Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, sekarang adik-adik sekolah minggu sudah paham tentunya apa itu yang dimaksud dengan jalan ya. Kalau jalan mau ke gereja, kita harus melalui apa? Kita harus melalui perumahan ya, perumahan itu Pura Bojogede. Terus kita melewati, ada di sana persimpangan, terus ada jalan turun ke bawah. Nah, di mana letak gereja HKBP Pura Bojogede? Situlah tentu semua adik-adik sekolah minggu sudah tahu ya. Nah, kalau kita mau pergi ke Bogor, ke kota ya, kita tentu harus paham jalannya supaya kita boleh tiba di sana dan tidak tersesat ya. Kalau ke Bogor itu kita harus melalui jalan Toncong ya, terus jalan Kemang sampai juga ke Jalan Bantarjati sana, terus ke Bogor ya. Kalau lewat melalui kereta api juga ya, kita harus tahu itu kita berhentinya di mana. Nah, kira-kira seperti itulah pentingnya jalan. Jalan ini adalah sebagai suatu sarana yang harus kita tapaki langkah demi langkah untuk sampai kepada suatu tujuan. Itulah fungsinya dan itulah kegunaan jalan. Dan di sini Tuhan Yesus berkata kepada Filipus bahwasanya Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Mengapa Tuhan Yesus dikatakan sebagai jalan kebenaran? Ya, jalan kebenaran dan hidup. Tentu kita tahu bahwasanya Tuhan Yesus hanya Dialah satu-satunya yang sudah pergi pada kebenaran itu, kepada tempat kehidupan yang kekal itu. Sehingga Yesus berkata di sini, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Adik-adik mau dipertanyakan tentang firman Tuhan pada saat ini, tentang pemahaman kita akan siapakah Tuhan Yesus di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu semuanya ya. Tentu adik-adik sekolah minggu mulai dari horong 1, horong 2, horong 3, horong 4, bermacam-macam jawaban yang dilontarkan, atau boleh dikatakan Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Tuhan Yesus itu adalah sang penebus. Tuhan Yesus itu adalah pemberi jalan kehidupan. Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus itu adalah yang menebus semua orang berdosa, yang menebus dunia ini dari kematian. Itulah jawaban dari kita sebagai orang-orang atau anak-anak sekolah minggu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang Tuhan Yesus mau mengajarkan di sana bahwasanya Dialah jalan. Yang maksudnya adalah ya, jalan menuju kepada Bapa. Jalan menuju ke rumah Bapa. Jalan menuju ke kehidupan yang kekal. Jalan menuju ke surga. Itu yang mau dikatakan. Dan hanya melalui Yesus sajalah, ya, hanya melalui Yesus sajalah
orang dapat sampai ke sana, kepada kehidupan yang kekal. Nah, adik-adik, kalau mau ditanya siapa yang mau sampai kepada kehidupan yang kekal? Siapa yang ingin ikut juga masuk ke dalam surga? Nah, tentu saya. Dan kita semua menginginkan supaya kita masuk ke dalam surga. Kita juga menjadi orang yang hidup kekal selama-lamanya. Nah, kalau dikatakan hidup selama-lamanya, tentu itu dari segi pikiran kita tidak benar, ya. Karena setiap manusia yang kita lihat di dunia ini mengalami apa? Mengalami kematian. Ya. Kenapa mengalami kematian? Karena manusia itu sudah jatuh ke dalam lumpur dosa. Jadi manusia itu sebenarnya sudah bagaimana? Sudah mati. Kita sebagai manusia sebenarnya sudah tidak bisa lagi hidup, ya. Tetapi Allah yang melalui anaknya, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus, yang disuruh, yang diutus datang ke dunia ini untuk menebus kita dari dosa, ya, dengan cara menyerahkan nyawanya. Dia mati di kayu salib dan dia dikuburkan, kemudian ia bangkit dari kematian. Setelah dia bangkit, dia naik kemana? Dia naik ke surga. Adik-adik, Ina mau bertanya, apakah adik-adik mengetahui pengakuan iman rasuli yang setiap hari Minggu kita ungkapkan? Ya, tentu semua tahu, ya, yaitu aku percaya, itu bait kedua, ya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, dan bagaimana? Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, dia sudah naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dialah yang mengetahui, dialah satu-satunya yang mengetahui jalan kepada Allah Bapa. Itu makanya Tuhan Yesus dikatakan secara sebagai jalan kepada kebenaran, kepada kehidupan. Nah, bagaimanakah adik-adik sekolah minggu itu bisa sampai kepada kebenaran itu, bisa sampai kepada hidup itu? Dan dikatakan di sana, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Perkataan ini sangat tepat. Karena Tuhan Yesus memang datang dari surga ke dunia ini. Dan artinya dia tahu bagaimana jalan dari surga dan bagaimana jalan menuju surga. Surga itu adalah tempat di mana Allah bertahta. Surga itu adalah di mana tempat Allah memerintah. Dan orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus akan dibawa ke sana dan hidup kekal di sana. Oleh karena itu, yang boleh atau yang dapat hidup di surga itu adalah orang-orang yang kudus. Kudus artinya jauh dari segala dosa, jauh dari segala perbuatan jahat, jauh dari tindakan-tindakan yang buruk. Nah, itulah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dan itulah orang-orang yang dapat tinggal di rumah Bapa di surga. Oleh karena itu, tentu sekali kita sangat ingin sekali masuk ke dalam kerajaan surga. Semua orang kalau ditanya apakah kamu ingin masuk
ke dalam surganya Tuhan? Ya, tentu adik-adik pun sangat menginginkan hal itu. Tetapi bagaimana adik-adik supaya bisa sampai di sana? Ya, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus menunjukkan jalan. Tuhan Yesus yang membawa kita ke sana, menuntun kita, sehingga kita boleh sampai ada di sana. Dan dengan tuntunan Tuhan Yesus, kita boleh hidup yang kudus, jauh dari dosa, ya, jauh dari perbuatan-perbuatan yang jahat tadi, jauh dari kelakuan atau tindakan-tindakan buruk, ya. Jadi adik-adik bagaimana supaya benar, ya, selalu bertindak benar di hadapan Tuhan. Tentu adik-adik tidak bisa dengan sendirinya, ya. Kalau adik-adik itu rajin membaca firman Tuhan, tentu adik-adik akan dituntun oleh firman Tuhan, akan dibimbing, akan diajari, ya, sampai kepada perlakuan hidup yang benar. Itu maksudnya. Jadi kalau kamu sudah benar, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, kamu jauh dari kehidupan yang kotor, dari perbuatan yang jahat, kelakuan-kelakuan yang buruk, ya. Adik-adik yang misalnya suka merajut karena tidak dikasih uang jajan, ya, terus suka menangis terus, apa yang dikatakan mama papa tidak didengarkan lagi, disuruh belajar sudah tidak mau. Misalnya kalau adik-adik tidak dikasih main handphone, ya, banyak sekali tindakan-tindakan yang membuat kita jadi berkelakuan buruk, ya. Tidak dikasih main handphone misalnya, nanti habis paket, terus nanti kamu tidak punya waktu untuk belajar, kata orang tua. Terus kamu sebagai anak bermalas-malasan, kamu sebagai anak melawan orang tua, disuruh bekerja ini, disuruh melakukan yang baik, disuruh belajar, disuruh berbuat yang baik, tentu kamu tidak, saya tidak mau. Nah, hal itu tidak benar lagi, ya. Tetapi bagi orang yang rajin membaca firman Tuhan, ya, rajin berdoa, rajin merenungkan firman Tuhan, tentu, ya, akan dituntun hidupnya, akan dibenarkan hidupnya, dan akan melakukan yang benar di hadapan Tuhan, akan jauh dari tindakan kejahatan, tindakan dosa, ya. Tidak suka berantem, tidak suka bermalas-malasan, tetapi apa pekerjaan yang baik di hadapan Tuhan, dia selalu kerjakan itu. Dia selalu mau belajar, mempelajari hal-hal yang baik dari Tuhan. Dari mana diperoleh itu? Itu hanya dengan mempelajari firman Tuhan. Apa yang diajarkan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik sekolah ini. Nah, dengan perkataan lain, hidup kita, hidup adik-adik terhindar dari perbuatan-perbuatan yang jahat, kelakuan-kelakuan buruk. Hidup kita terhindar dari dosa. Dengan demikian, kita memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan, dan kita menyerahkan hidup kita supaya dituntun oleh Tuhan. Dan di sana dikatakan, seringlah berdoa, hatilah dirimu beribadah, ya, baca firman Tuhan, nyanyikan lagu pujian kepada Tuhan, dan mintalah kekuatan dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk menuntun adik-adik sekalian supaya hidupnya tetap berbuat baik, ya. Kalau ada yang membujuk untuk melakukan kejahatan, ya, untuk berbohong, untuk mencuri, untuk bermalas-malasan dan melawan orang tua, kalau kamu sudah mengingat kembali firman Tuhan yang kamu dengar, yang kamu baca itu, pastilah engkau akan lebih kuat untuk melawan segala kejahatan. Dan engkau tidak suka membenci orang, tidak suka mencuri, tidak suka berbohong, ya. Dan itulah hidup yang dikehendaki oleh Tuhan, menjadi
memberikan kekuatan kepada kita melakukan yang sesuai dengan firman-Nya, menerima pengampunan dari Tuhan. Ya, kita harus selalu berdoa supaya ketika kita melakukan dosa atau kejahatan, Tuhan selalu mengampuni dosa kita. Itulah pengajaran Tuhan Yesus kepada adik-adik sekolah minggu yang dikatakan di sini melalui Filipus, dan dikatakan di sana bahasanya hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan kepada kebenaran dan hidup. Jadi dengan percaya kepada Tuhan Yesus, dengan beriman kepada Tuhan Yesus, ya, dengan bersyukur, dengan bernyanyi, dengan mendengarkan kata Tuhan Yesus, kita juga akan ditantang, akan dibimbing, dituntun sampai kepada Tuhan, ya, sampai kepada kebenaran. Dan itulah yang harus dilakukan oleh adik-adik sekolah minggu. Jadilah menjadi anak-anak yang baik. Jadilah menjadi anak-anak yang hidup di dalam jalan Tuhan. Nah, jalan itu adalah petunjuk. Setiap jalan ada marka atau petunjuk jalannya. Kalau jalan menuju kepada kehidupan yang kekal, ya harus melalui siapa? Harus melalui Tuhan Yesus. Kalau kamu mau menjadi pewaris kerajaan surga, kamu harus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya di dalam Dia dan hanya Dia yang mampu membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Karena itu adik-adik sekolah minggu harus ikut masuk di dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus. Dan imanilah, percayailah bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada kehidupan yang kekal. Tidak ada pada yang lain. Hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus kita selamat dan kita memperoleh mahkota kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal, surga. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di surga, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami masih mendengarkan firman Tuhan pada saat ini melalui ibadah online kami. Firman-Mu mengajarkan bahwa Engkau satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Ajar kami Tuhan untuk tetap mempercayai bahwa kehidupan yang kekal hanya kami peroleh melalui iman kami, melalui kepercayaan kami kepada Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Biarlah Tuhan yang memampukan kami melakukan firman, agar kami tetap mampu hidup kudus di hadapan-Mu, sehingga kami berhak Engkau selamatkan, sehingga kami dapat menjadi pewaris kerajaan-Mu. Bapa yang baik dalam surga, berkati anak-anak sekolah minggu-Mu yang pada saat ini beribadah di rumah. Berikan mereka kesehatan, berikan kekuatan, berikan juga Tuhan Roh Kudus-Mu untuk menuntun dan mengajari mereka untuk berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu-Mu yang setiap harinya mengikuti pelajaran secara online. Berikan semangat, berikan kekuatan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari dan menuntun mereka, agar mereka kelak menjadi anak-anak yang berbahagia, karena mereka memperoleh kesuksesan di dalam kehidupannya dan menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa buat para orang tua kami yang membimbing anak-anak sekolah minggu-Mu di rumah. Berikan mereka kesabaran, berikan Tuhan hati yang damai untuk menuntun dan mengajar
mengajari anak-anak sekolah minggumu ke jalan yang Tuhan kehendaki. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan untuk menafkahi dan mencukupi semua kebutuhan anak-anak yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah setiap keluarga orang Kristen. Kami juga berdoa Tuhan agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Kami memohon penyertaan Tuhan. Tuhan menjagai kehidupan kami semua agar kami terhindar dari penyakit virus corona yang sangat mematikan itu. Karena itu Tuhan, kami memohon Engkaulah yang menjadi benteng perlindungan kami. Biarlah kami berlindung di bawah naungan sayap Tuhan. Bapa yang baik dalam surga, berkatilah ibadah kami. Tuntun kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami selalu rindu akan firman Tuhan, agar kami selalu mencari wajah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah kami Tuhan. Ampuni kami terlebih dahulu dari segala dosa kami, agar kami layak menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Marilah kita menutup ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.